Setiap orang memiliki ketertarikan pada lawan jenisnya, namun hal itu akan susah untuk diwujudkan bersama jika salah satu di antara mereka sudah berkeluarga. Mereka mencari cara supaya bisa ketemuan hingga terjadilah sesuatu, seperti kisah pria dan wanita yang ada di film ini. Film dengan judul The Obscure Spring yang dirilis pada tahun 2014 yang lalu ini akan menceritakan kisah mereka. Film ini memiliki jalan cerita yang saling terhubung. Supaya tidak bingung, aku akan membagi jalan ceritanya menjadi dua bagian. Jadi kali ini aku akan membahas dari sisi wanita terlebih dahulu. Pria ini bernama Igor, bekerja di salah satu perusahaan menjadi tukang ledeng. Sementara ini adalah Pina, bekerja di satu perusahaan yang sama dengan Igor menjadi tukang penyaji kopi. Mereka memiliki ketertarikan satu sama lain. Kala itu mereka tidak sengaja ketemu di ruang kerjanya Igor, dan sepertinya mereka memiliki ketertarikan satu sama lain. Tentu saja mereka mencoba mengambil kesempatan di sela-sela pekerjaan. Namun sayangnya mereka tidak nyaman jika harus main di sana. Jadi mereka menyudahi kegiatan itu dan berencana ingin mencari tempat yang lebih baik. Kali pertama bertemu, Pina masih malu-malu dan tidak memberikan namanya pada Igor. Pina memiliki seorang anak bernama Lorenzo. Setiap hari dia akan mengantar jemput anaknya di sekolah. Kala itu sebelum pulang, guru memberitahukan murid-muridnya kalau 1 bulan lagi akan diadakan festival anak-anak sekolah dan akan diisi dengan sebuah drama dengan tema hewan. Lorenzo diminta untuk menjadi singa nantinya. Tentu saja dia sangat senang. Saat itu Lorenzo ikut temannya pulang ke rumah karena Pina akan datang terlambat. Jadi Pina menyusulnya dan membawanya pulang. Mereka tinggal di sebuah apartemen kecil. Pina dan suaminya telah lama bercerai, namun Lorenzo masih berkomunikasi dengan ayahnya. Dan sepertinya Pina tidak begitu menyukai ketika hal itu terjadi. Saat rumah sepi dan Lorenzo tidur, Pina punya kebiasaan yang unik. Dia melepaskan semua pakaiannya dan bersantai dengan rokoknya. Namun terkadang kegiatannya itu terganggu karena Lorenzo kini hampir tiap malam suka terbangun dan mencarinya. Hasilnya, Lorenzo kena omelan. Keesokan harinya Pina dan Igor kali itu sedang makan siang di kantin. Mereka saling tatap-tatapan, sembari Pina memperlihatkan itunya. Seolah-olah dia memberikan kode dan mereka pun ketemuan di salah satu ruangan yang sepi dan ya udah bisa ketebak kalau mereka lagi ngapain. Namun lagi-lagi Igor tidak nyaman dan meminta mencari tempat yang lebih baik. Salah satunya adalah penginapan. Malam itu Igor memberanikan dirinya check-in di salah satu hotel dan menunggu Pina di sana. Dengan sabar ia menunggu. Sementara Pina mencoba mencari cara supaya dia bisa pergi dan beralasan pada anaknya. Jadi dia berbohong kalau dia akan pergi ke rumah tantenya yang lagi butuh bantuan. Kali itu sepertinya rencananya akan berhasil. Dia sudah senyum-senyum, namun tiba-tiba Lorenzo menelpon minta bantuan. Masalahnya sepele, dia tidak tahu di mana selai roti yang disimpan ibunya. Pina yang kesal mau nggak mau kembali ke rumah. Namun pas sampai di sana, ternyata Lorenzo sudah mendapatkan selai roti dan menyantapnya sambil nonton TV. Pina kala itu merasa dikerjai oleh anaknya sendiri. Jadi malam itu pertemuannya dengan Igor gagal. Esok harinya Pina dan Igor ketemuan lagi di kerjaan. Pina minta maaf karena tadi malam dia benar-benar tidak bisa karena anaknya. Dia berjanji malam ini dia pasti bisa. Jadi kali ini Pina yang pergi duluan. Gantian Igor yang mencari-cari alasan pada istrinya supaya bisa menyusul Pina di sana. Malam itu Igor beralasan mau keluar cari cemilan. Padahal kali itu istrinya yang bernama Flora tidak memperdulikannya. Namun bodohnya Igor malah iseng-iseng ngajak Flora. Hasilnya Flora mau ikut dan mereka pun malah nongkrong bersama di pinggir jalan. Igor ditelepon Pina berkali-kali namun dia tidak mengangkatnya. Kejadian ini seperti sebuah pembalasan bagi Pina. Dan tentu saja malam itu lagi-lagi mereka gagal ketemuan. Semenjak malam itu Pina tidak pernah melihat ataupun menemukan Igor di kantor. Di tempat kerjanya juga tidak ada. Akibatnya Pina jadi kesal dan bawaannya pengen marah terus. Bahkan ketika dia dan anaknya sedang membeli kain untuk dibuat baju singa, dia juga masih aja terlihat kesal dan marah-marah pada penjualnya. Lorenzo yang melihat itu malah ketakutan dan pergi. Beruntung Pina masih bisa menemukan Lorenzo di sana. Jika tidak, bagaimana jadinya? Kekesalan Pina ternyata tidak sampai di situ aja. Pina juga sering dibuat jengkel oleh anaknya. Mainan-mainan di kamar Lorenzo tergeletak berhamburan dan itu membuat Pina semakin geram. Jadi Pina menyimpan dan membuang mainan-mainan milik Lorenzo yang lagi berada di sekolah.
Begitu sampai di rumah, dia terkejut melihat isi kamarnya udah pada kosong. Mainan-mainan kesayangannya hilang dibuang oleh ibunya sendiri. Pina beralasan kalau mainan itu sudah usang dan jelek. Jadi sebagai gantinya dia membelikan sebuah mobil-mobilan kecil untuk Lorenzo. Makin kesini Pina menjalani pekerjaan dan hidupnya seperti tidak mood. Apalagi hubungannya dengan Igor hilang entah kemana. Sampai suatu hari tak jauh dari tempat ia bekerja, Pina melihat Igor sedang berolahraga bersama teman-temannya. Tentu saja Pina senang karena akhirnya dia bisa melihat Igor kembali. Kala itu Igor selesai olahraga dan bersantai sejenak. Melihat itu, Pina lantas mencoba menelponnya, namun sayang Igor tidak menjawab. Apa yang sebenarnya terjadi padanya? Apakah dia masih marah karena Pina tidak datang saat diajak ke hotel? Kekesalan Pina tidak sampai di situ. Saat itu Lorenzo mendatanginya sambil mengatakan kalau mobil-mobilannya telah hilang terjatuh di suatu tempat. Pina yang berusaha mencarinya, namun hasilnya nihil. Belum lagi saat pulang Lorenzo meminta dibuatkan pancake namun tidak dihabiskan. Lagi-lagi kelakuan anaknya itu membuat Pina jadi kesal dan mulai menunjukkan amarahnya. Namun perlahan-lahan Pina mulai sadar kalau apa yang ia lakukan ini tidak berguna. Anaknya masih belum mengerti apa-apa. Namun sayangnya perlakuan Pina pada Lorenzo membuat anaknya itu jadi agak sedikit trauma dan mungkin ada rasa kesal. Lorenzo mulai terlihat merengut dan tidak ingin dipegang rambutnya. Meskipun begitu, Pina tidak ingin sang anak membenci dirinya. Dan akhirnya dia selesai membuatkan baju singa untuk festival dan itu sangat membuat Lorenzo senang. Dia menyukainya. Beberapa hari kemudian Lorenzo mengenakan baju singa buatan ibunya. Tapi sayangnya Lorenzo tidak pergi ke festival tersebut. Lorenzo akan ikut dengan ayahnya untuk sementara waktu. Tentu saja dalam hati Pina merasa sedih. Pina meminta mantan suaminya itu untuk menjaga dan merawat Lorenzo selama ia bersamanya. Begitu mereka pergi, Pina kembali masuk ke apartemennya dan berubah menjadi polosan. Ya kalian tahu aja maksudnya apa kan? Dan ternyata tak lama Igor datang lalu mereka pun melakukan apa yang sudah mereka impikan sejak lama. Tidak ada siapa-siapa yang akan mengganggunya. Mereka bebas. Tapi, apakah dengan begitu hidup mereka akan bahagia? Apakah mereka tidak merasakan penyesalan dalam hidupnya? Bagaimana menurut kalian? Itulah tadi alur cerita film The Obscure Spring. Jika kalian suka dengan video ini, jangan lupa untuk tinggalkan like dan sampai jumpa.